Selamat datang di Globalin Channel. Selamat bertemu kembali sahabat hidupku di mana saja berada. Ingin berbagi pengalaman dari masa kerja 40 tahun 3 bulan kepada teman-teman guruku di mana saja berada. Dari mimpi 14 April 2006, Roh Kudus berkata, kalau mereka tidak memanfaatkan kemampuanmu, mutu pendidikan tidak berhasil. Nyata, pada waktu kita mengalami musibah bencana global, saya sudah disiapkan dengan pembelajaran online program BRIDS Australia tahun 2012. Kami diajarkan menggunakan sumber daya online antara siswa di Australia dengan siswa di NTT, terutama sekolah saya. Kami melalui Skype, kami belajar online tahun 2012. 2013 kami ke Australia. Di sana saya mendapatkan proses pembelajaran yang baru. Dan itu saya terapkan kembali di NTT. Dan saya memberi nama teknik mengajar baru itu global. Maka kolaborasi pembelajaran Indonesia dan Australia, saya memberi nama global. Group of Learners on the Sleeping Bag for Acceleration Level. Sekarang terjadi perubahan kurikulum, bahkan ada program sekolah penggerak. Belum ada yang menerima atau melaksanakan pembelajaran global ini. Mengapa? Karena ada guru dan ada orang tua yang mengeluh dengan perubahan ini dari hasil belajar anak. Padahal sekarang era digital, anak dibantu, guru dibantu sebagai referensi dengan membuka Google, menggunakan internet. Tetapi Tuhan sudah menciptakan kita manusia dengan akal budi yang sehat. Dan bagaimana guru mengisi akal budi itu dengan menanamkan pengetahuan secara internal kepada akal budi anak didik kita. Hanya dengan globalin. Dalam kurikulum mereka, kita mengenal proses pembelajaran diferensiasi. Di mana di dalam kelas terdapat perbedaan latar belakang siswa. Boleh dikatakan guru menilai pintar dan bodoh anak-anak dalam kelas. Tapi di dalam pertemuan ini saya kategorikan anak yang pintar, cukup, sedang, dan kurang. Terdapat perbedaan di dalam kelas. Bagaimana kita melaksanakan proses diferensiasi? Anak yang pintar bisa mendapat nilai 9-10. Anak yang cukup dapat menilai 7-8. Anak yang sedang dapat nilai 5 dan 6. Anak yang kurang dapat nilai 0 dan 8. Itulah nilai angka mutu pembelajaran yang kita dapatkan di dalam kelas. Bagaimana supaya semua anak itu mendapat nilai yang baik? Hanya dengan globalin. Bagaimana globalin itu dilaksanakan? Hanya dengan dengar, lihat, dan siswa bisa buat bisa secara tertulis,
bisa lisan, bisa dengan perbuatan atau dengan praktik ilmu yang mereka sudah dapatkan. Mudah, cepat, tepat. Semoga teman-teman dapat melaksanakannya di rumah. Pada waktu kita corona, semua belajar di rumah. Jaga jarak. Belajar secara daring dan luring. Guru harus pergi ke rumah. Siswa diberikan tugas belajar di rumah. Orang tua tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena banyak masalah pada saat itu. Dari segi ekonomi dan dari segi kemampuan orang tua. Tapi saya secara pribadi dengan Globalin, saya bersama dengan orang tua, kami belajar bersama. Tetap menjaga agar aturan corona dalam pekerjaan, di mana jaga jarak, tidak boleh bersentuhan, tetap dilaksanakan. Akhirnya saya mendapatkan ilham dalam mimpi 29 Maret 2020. Tuhan Yesus, dia berdoa. Saya bertanya dalam mimpi, Tuhan Yesus, sampai kapan virus corona ini berakhir? Yesus menjawab dalam mimpi itu 3. Sekarang kita sudah 3 tahun, sudah tidak dalam virus corona lagi, kita bekerja seperti biasa, nyata. Pembelajaran alam corona menggunakan Globalin. Saya menggunakan program Bis Australia. Terima kasih Australia, terima kasih Pak Doni, terima kasih Mr. Aaron yang telah membuat program ini sebelum terjadi virus corona dan sebelum menemukan era digital. Terima kasih.